Dan itu yang perlu kita pertahankan. Kalau kita bersatu, kata orang Minang, bersatu teguh, bercerai runtuh. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti silaturahmi. Berkenan kepada Bapak Dr. Yunizar Yunus, MSI, Datuk Raja Baginda memberikan ceramahnya. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena berkat taufik dan hidayahnya kita berjumpa di gedung yang kita muliakan ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya muliakan, Ibu Haji Haji Soleh, pemilik Mas Murni, beserta seluruh kerabat kerja Mas Murni ini. Saya tidak rinci, saya sebut kerabat kerja. Kerabat itu bahasa Arab. Itu menunjukkan keluarga. Keluarga kerabat kerja ini merupakan bagian satu kerabat. Karena itu setiap pertemuan-pertemuan kita sebut dengan pertemuan silaturahmi. Apa artinya pertemuan silaturahmi? Arti pertemuan kerabat atau pertemuan berusaha. Itu doa kita. Pertemuan ini menjadi pertemuan badusana. Tidak ada beda antara satu dengan yang lain. Namanya kerabat. Alhamdulillah tadi salah seorang karyawan membaca ayat yang dibaca tadi berhubungan dengan harta yang milik Allah dan milik Rasul. Tapi di situ ada kata inti wattaqullah wa'tu takutlah kepada Allah dan perbaikanlah hubungan di antara kamu. Hadirin yang saya muliakan, jadi ada tersirat perintah situ. Fa'aslihu bainana, perbaiki hubungan di antara kamu. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Seluruh kita diajak untuk berpuasa. Yang diajak itu pastilah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti kita ini semua telah dalam kelompok orang-orang beriman. Yang kita diajak, insya Allah tanggal 11 kita akan menunaikan puasa. Kalau tidak tanggal 11, tanggal 12. Ada yang paham dengan ru'yah, mungkin tidak tanggal 11 atau mungkin tanggal 11. Nah, antara hisab dan ru'yah itu ada kalanya bersamaan dan ada kalanya berbeda. Nah, kewajiban puasa itu orang beriman yang diajak, harapan kita adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita diproses menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa itu di pangkal surat ada.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan ragu lagi bahwa di dalam Al-Quran itu penuh dengan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini jelas. Siapa orang bertakwa itu? Ialah orang yang beriman, orang yang menginfakkan sebagian hartanya dan mendirikan sholat dan seterusnya, dan sampai ke ayat ke-6, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang melaksanakan ciri-ciri ketakwaan itu ada pada dirinya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah mereka yang beruntung. Beruntung ini mungkin beda dengan berlaba. Kalau beruntung pakai angka, kalau laba pakai angka. Jadi untung itu tidak bisa dihitung. Nah, itu di dalam ayat-ayat lain disebut unjitu min adzabin alim. Ada untung itu membebaskan kita dari berbagai siksa. Kalau pekerja yang berbahagia, jadi itu harapan-harapan. Nah, karena itu sebagai orang beriman ada tiga hal yang patut kita berikan dan kita amalkan. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa memelihara kekompakan dalam tata pergaulan kita, apalagi dalam perang kerja. Dan yang ketiga adalah memelihara kepercayaan. Nah, hadirin yang berbahagia, di dalam bagian-bagian tertentu dalam ayat-ayat ini disebut bahwa ketika perintah itu kita tahu lalu kita tidak mengamalkannya, maka karakter seperti itu adalah disebut dengan fasik, al-fasik. Kalau di dalam bahasa sehari-hari kita juga fasik, sebetulnya fasik dari fasik. Bisa Minangkabau fasik itu sama, tapi fasik itu diarti dalam Minangkabau sering dimaknai putih panangnya saleh. Itu sering dimaknai begitu. Padahal fasik itu begitu, orangnya gagah. Ya. Kalau fasik itu dalam pendefinisiannya orangnya bisa juga gagah, banyak ilmunya, ya, tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, mulia kedudukannya, ya. Tetapi ilmu yang dia punya tidak menjadi perilakunya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bersyukur, kita tahu diajak seperti peringatan di dalam ayat-ayat lain, ya, hadirin yang berbahagia, wa ja'alnakum sam'a wal absar wal afidah. Kali nama tersebut, kita ini diciptakan ada telinga, ada mata, ada hati. Telinga, mata di kepala, hati di dalam rongga dada kita. Orang Minang menyebut di dalam dada itu namanya raso. Yang tadi pareso, mata melihat,
telinga mendengar, jadi fungsi. Sam'a itu fungsi dari telinga, absar itu fungsi dari mata, afidah inilah hati nurani yang antara raso jeung preso tadi itu harus seimbang. Orang Minang raso diwarnanya, pareso diwarnanya, sehingga kita pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah di situ kalau sudah seimbang antara pikiran dengan perasaan, ada kecerdasan di situ, rasa-rasanya tak mungkin kita tidak bersyukur pada Allah SWT. Jadi disebut menjadikan pendengaran, menjadikan mata melihat, menjadikan hati. Hadirin yang berbahagia, Allah sudah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran Al-Karim maupun yang tidak tertulis dalam semesta yang mesti kita baca, bahwa semuanya yang memberi itu Allah. Dan saringan di kepala kita tadi, di hati kita tadi, kita mau menganalisis. Coba kita analisa. Sedetik saja Allah menghentikan nafas kita mati. Nah, itu bagian dari nikmat. Karena itu kita diingatkan di dalam bersyukur itu, nikmat Allah itu banyak. Oksigen dikasih kita gratis, udara dikasih gratis, air dikasih gratis, kecuali dalam direkayasa. Air, bumi dan langit diciptakan, semua alam semesta dan semua isinya adalah untuk kita semua, untuk manusia. Hadirin berbahagia, karena itu maka tidak pantas kita selalu bersyukur semua gratis. Dan nikmat Allah itu banyak, tak akan pernah bisa dihitung. Dibayangkan oleh ulama kita, diambil ranting-ranting pohon di dalam hutan menjadi pena, diambil laut menjadi tintanya, lalu dituliskan nikmat Allah itu tidak akan pernah tertuliskan. Habis dan kering laut dan habis ranting di hutan, itu tidak akan tertuliskan nikmat Allah. Nah karena itu kita pelihara dan kita bersyukur sepanjang masa kepada Allah. Kalau kita sudah diberitahu, kita tidak mengamalkannya dan kita tidak menjadikan karakter dalam hidup kita, maka sebenarnya seperti kita memungkiri janji. Dan tanda kita bersyukur pada Allah, janji itu setiap saat dalam salat kita ucapkan. Pertama syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian aku bersaksi tidak ada Rasul selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah nabi-nabi. Itu ikrar kita. Kalau kita setia dengan janji kita, itu tidak akan mungkin tidak akan bersyukur kepada Allah. Nah kemudian janji kita ketika kita bertakbir Allahu Akbar, apa janji kita? Kita mengikrarkan bahwa yang maha besar itu Allah, yang lain-lain ini yang kita agung-agungkan tak akan terkalahkan Allah, karena Allah yang menciptakan semua.
Nah karena itu siapa yang melanggar ikrar seperti itu disebut fasik. Di dalam surah Baqarah ayat 27 dapat kita lihat ciri-ciri fasik itu adalah yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Yang pertama ialah orang fasik itu ialah orang yang tidak menunaikan janjinya setelah diikrarkan. Janji-janji kita tadi, bersyahadat kita, bertakbir kita, dan mungkin janji-janji yang lain, mungkin pada posisi kita tertentu. Nah hadirin yang berbahagia, kerabat kerja Mas Murni, kita sering mendengar kata-kata janji, biasa mungkin, titian, biasa lapor, itu kata orang ini. Tetapi ungkapan itu ada penyimpangan. Yang sesungguhnya adalah janji binaso mungkin, titian binaso lapor. Apa artinya? Janji itu kalau tidak diisi, tidak ditunaikan, tidak dipenuhi, maka janji itu akan rusak. Binaso, janji binaso mungkin, titian binaso lapor. Nah kalau biasa, janji biasa mungkin, nah itu jadi lain. Orang yang tak setia ke janjinya bangsa apa dunia, Bani Israel. Orang yang paling tak memenuhi janjinya. Karena itu berjanji, perjanjian antara Palestina dan Israel tidak akan pernah dipenuhi janjinya. Nah karena itu Yahudi di kampung kita tidak ada, negeri kita tidak ada. Walaupun isu sekarang sudah ada muslim Yahudi di Indonesia, itu jadi aneh. Tetapi perangai-perangai Yahudi banyak. Nah karena itu siapa yang berjanji, ya, tunaikan. Setiap kita umat Islam pasti berjanji. Janji itu tunai adalah membina, mengembangkan kepercayaan. Nah dimanapun kita berada, kerja apapun yang kita kembang, sebetulnya aspek yang pertama yang harus kita pertahankan adalah mengembangkan kepercayaan. Kalau kerabat ya, dengan lembaganya, percayaan itu harus kita bangun. Saya baca buku Pak Haji, kata beliau yang ditulis oleh Pak Asri Ceniago, orang Ameh ini adalah penentang. Sekali saja tidak dipercayai, tidak jujur, sampai karena jujurnya wah, itu luar biasa. Karena itu kepercayaan ini harus kita kembangkan. Dan sekali itu sifat Nabi yang dilakukan pada tiap pertama. Sini benar. Kau pakanto selalu dinambah, kau jalan selalu dinam, lalu kita dikonekan. Kalau kita jujur, lurus, berjalan yang lurus, pakato di nembana, dan perilaku-perilaku yang mengarah ke ketidakjujuran bisa kita hindari sama-sama. Nah karena itu kepercayaan itu harus kita pertahankan, kita kembangkan. Karena itu bagian dari
aplikasi rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita melanggar janji kepada Allah, Allah akan memutus rahmatnya kepada kita. Nah, karena itu mari kita kembangkan kepercayaan dan berikan trust kama itu, sehingga kita enak dalam yang kedua yang harus kita kembangkan adalah sebagai bagian dari syukur, kita bina kekompakan di dalam kebersamaan kita. Dalam satu kerabat yang kita bayangkan tadi, kalau tidak kompak, kita hadir dalam kelompok ini bermacam latar belakang, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda kampung halaman, berbeda keluarga, berbeda cara dan lingkungan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam satu kerabat. Dan Minangkabau, kerabat itu dinyatakan di sana ada 4 kerabat Minangkabau, menyatakan ikatan yang kuat. Ada kerabat yang namanya dari kaminanya kerabat itu sapi balahan, itu keturunan dari ibu yang berada di Rantau, Usana di Rantau. Yang kedua ada namanya Kapak Radai, itu mekaran dari keturunan ibu di Rantau. Yang ketiga ada namanya Kuduang Daratan, itu keturunan saudara ibu yang berada di Rantau. Ada namanya kerabat Lubang Pajak, itu namanya mekaran dari keturunan saudara laki-laki ibu yang berada di Rantau. Semuanya itu kerabat Busana, bisa satu rahim, bisa satu nasab. Satu kerabat itu menyatakan tidak bisa antara satu dengan lain. Itu makanya kita sering menyebut dalam satu kantor, satu instansi, satu pusat perniagaan, kita sama-sama di situ disebut dengan kerabat. Kita adalah satu kesatuan dengan antara satu dengan lain. Tak bisa bersama. Dan itu yang perlu kita pertahankan. Kalau kita bersatu, kata orang Minang, bersatu teguh, bercerai runtuh. Nah, akan mudah terulang kalau kita tidak bersatu dalam satu kerabat, akan bisa mengundang perpecahan. Di dalam agama kita ditegaskan wala tafarraqu, jangan pisah, jangan bercerai-berai, tidak bersatu. Itu amanat. Nah, hadirin yang berbahagia, kita kembangkan. Nah, di dalam amanat tadi itu untuk memperkuat tali kerabat tadi, apa ayat yang berikutnya diciri orang yang melanggar janji tadi, pasti yang tidak mau mengukuhkan hubungan kerabat ini, dia ciri kedua dari sikap orang asing ialah wa yaqtauna ma amanallahu bihi ayyusalah. Orang yang selalu memutuskan hubungan yang disuruh oleh Allah untuk disambung, itu adalah ciri kedua dari orang asing.
orang fasik ini seperti tadi kita sebut, ya, itu bisa orang hebat, tapi jelas itu sifat dari orang kafir, sifat orang munafik, ya, selain dari orang dia mungkin syirik, ya, mungkin mungkin di luar orang-orang. Kalau orang beriman tidak mungkin itu. Nah, hadirin yang berbahagia, nah karena itu mulai dari kaum kita berdoa tadi, mudah-mudahan kerabat kerja kita ini kita bertemu bersama-sama, kita sebut dengan pertemuan silaturahmi, pertemuan kerabat, pertemuan berdosana. Kita di dalam ini berdosana. Kalau berdosana itu seperti dua tangan, kaki tangan sebelah ditolong oleh tangan, kaki tangan kiri ditolong tangan kanan, kaki tangan kanan ditolong. Kalau tak bisa dua tangan ini bersatu, potongnya satu. Nah karena itu ditegaskan oleh ayu salah sambung di dalam keluarga juga begitu. Ayu salah itu silaturahmi, sambung selalu hubungan. Nah itu tali rahim, ya. Kalau yang sesungguhnya itu tali rahim, kita di dalam kerabat satu rahim itu disebut dengan rahim, tali rahim. Itu di dalam Minangkabau, dalam Minangkabau itu indua, suku atau raji, dibuktikan oleh raji. Nah orang yang satu rahimnya yang selalu dipelihara itu agama yang dipakai oleh Minangkabau. Tadi disebut dengan rahim tadi. Rahim itu berpangkal dari nama Tuhan. Dalam hadis kursi disebutkan itu. Ana Rahman. Allah Ta'ala Ana Rahman. Allah berfirman, saya ini bernama Rahman. Ar-Rahman. Khalaqtur rahim. Saya jadikan rahim diberikan kepada ibu. Sakaktu laha isman min ismi. Saya jadikan rahim itu dari namaku, Rahman itu. Maka katanya di situ rahim, mana rahimah ruhimah. Kalau katanya di situ. Ini satu rahim. Kata Allah, man wasalah, ya. Wasal tuh. Siapa yang selalu menyambung hubungan silaturahmi itu, kata Allah, aku akan menyambung selalu hubungan ini. Artinya orang yang selalu memutus hubungan silaturahmi, tidak kompak dalam kerabatnya, putus hubungan. Waman qata'aha ba'dathu. Siapa yang memutus hubungan silaturahmi, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Itu luar biasa. Hadirin yang berbahagia, karena itu dalam tata pergaulan, apalagi dalam itu berdosana, tidak boleh memutus hubungan silaturahmi. Harus kita perkokoh. Wah, tadi kata orang Minangkabau, bersatu kokoh, bercerai runtuh. Jadi harus kita terus bersatu, tidak ada berbeda antara satu dengan yang lain. Kawan yang lain membutuhkan pertolongan, kita tolong. Suatu saat kita juga ada. Karena rumusnya dalam agama adalah man ruhima. Siapa yang menebar kasih sayang, dia akan disayang. Seperti itu. Nah karena itu kita pelihara hubungan ini. Di dalam kaum mungkin
yang kita yang laki-laki akan ke kampung, tidak akan bisa tinggal di sana, dan yang perempuan akan menjadi ibu di kaumnya. Jangan sekali-sekali walaupun terjadi pertikaian dan perkelahian, perang mulut dan sebagainya, tidak diperbolehkan bahkan pisah, apalagi beradik kakak, uni udah, tidak boleh berpisah, tidak boleh berkaret-karet, karena itu memutus hubungan silaturahmi. Karena Allah, siapa yang memutus hubungan silaturahmi, Allah akan memutuskan hubungan itu. Ini luar biasa. Tapi kadang-kadang perilaku kita di dalam masyarakat ada juga, ya. Mama kamu jual tanah, cocok diperpanjangkan lagi dengan polusi. Adik putih raji, ya, putih raji. Itu dikutuk oleh Allah, diputuskan hubungan dengan Allah akan memutuskan. Kalau dalam hukum adat namanya, dia akan punah. Dia melanggar hukum adat dan hukumnya punah. Itulah orang-orang yang punah, dia akan ke bawah itu dari pengalaman ke bawah itu yang memutuskan hubungan itu sambung. Karena pada hakikatnya kita diamanahkan di dalam surat An-Nisa, awal-awal kita satu saja Adam, ya. Setelah itu diciptakan Hawa, kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian dari 1 dan 2 itu lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini kita berkerabat satu. Karena itu di Minangkabau, ya, Minangkabau, ya ini akar budaya Minangkabau sebetulnya. Perlu juga kita tahu secara umum bahwa disebut kawin sesuku sudah boleh. Ini bagian dari memecah kerabat. Jadi anak muda banyak macamnya. Ketika saya tonton di TV, kita sering bertanyakan populer itu apakah tidak bertabrakan atau bertentangan adat dengan Islam, Pak? Saya katakan, coba pelajari baik-baik, pelajari adat baik-baik, pelajari agama baik-baik. Di dalam adat tidak ada pula tegas-tegas dilarang kawin sesuku, tidak. Di dalam agama malah ada tegas, kalau mau menikah jauh-jauh dari agama, jauh-jauh. Itu fatwa dari Umar bin Khattab, itu jauh-jauh. Kita analisa kedokteran yang mengikut gurunya akan baik. Nah, di dalam keterlibatan dari sisi agama, memecah kerabat seperti dianggap memecah kerabat karena kalau kita lihat di dalam alih orang Minangkabau, nah ini struktur duduk seperti ini sudah ada nih, sudah ada duduk. Kalau ini dianggap kamar, ya, yang duduk sebelah situ tuh Rasmando, yang duduk sebelah sini ini adalah mama ini, ya. Sebelah kiri mama itu alih, jadi katanya ini alih. Di sebelah kanan mama itu mandek bapak buang di mandek bapak. Ada strukturnya. Jadi ada satu Sumando, ada mama. Kalau kawin sesuku, Sumando iyo, mama iyo. Tadi mah dua. Emang berdua. Itu makanya dibilang kalau kawin sesuku itu tak disukai. Karena dia jangan diharap orang akan menghargainya. Justru dia tidak menghargai dirinya sendiri, dia sendiri yang menghilangkan tempat duduknya. Zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Karena itu dalam prakteknya lihat di dalam adat itu sedangkan adat ketika dia suku bang kawin jelas bang mama iyo Sumando iyo duduk tapi ras Sumando
Jadi orang sudut mata, ya, di sudut mata ya, dengan sudut mata itu. Kalau dengan sudut mata itu pedih kering dengan kamu, tidak perlu dengan kata-kata sudut mata pedih kering. Nah, dia berkata pelan-pelan, awak orang Sumando dan kedudukan. Saya sampai mama, ayo tapi tadi kan orang Sumando. Akhirnya malu hijau turun madu ya. Itu sampai orang tua bahwa orang yang suku itu sering tidak di kampung merantau Cina, tidak pernah pulang malu kampung. Itu hukumannya, hukum sosial malu nih. Nah, itu sebabnya di Minangkabau itu diyakinkan orang sasuku itu dulu satu induk satu rahim, tapi di Ranji bola panjang tidak tahu deh. Ranji Nasingking tidak tahu ada boleh di panjang. Nah itu sentuhan bahwa kerabat itu perlu dikuatkan, disatukan, mulai dari kaum kita sampai di mana kita tempat bekerja, kukuhkan kekerabatan kita. Kerabat kerja kita adalah sama. Nah ini adalah bagian-bagian tertentu sebenarnya yang harus kita syukuri. Kalau kedua-duanya itu dilanggar, tadi melanggar janji, memutus silaturahmi, kata tidak berwujud, hukuman tadi kalau melanggar hukum adat, ya punah ke bawah yang tidak boleh, di tengah dilariku hukum. Seperti itu sumpah perkawinan ke bawah yang berat sekali. Nah, itu bagi kita jadi datuk ini payah sumpahnya. Nah, lebih berat dari sumpah presiden. Itu paham ya, berat sekali. Gajinya tinggi, upik tinggi juga. Boleh berhasil, kadang-kadang tak puji. Kalau berhasil, tak puji. Kalau gagal, jadi mati. Nah, hadirin yang berbahagia, karena itu kapan kepercayaan sehingga kukuh janji kita isi. Kita dengan posisi kita ini kita berjanji sebenarnya di mana kita duduk, di mana kita pada situ kita berdiri, itu ada janji-janji yang kita diucapkan atau tidak, itu ada janji kita. Itu nih janji kukuh kepercayaan. Kemudian silaturahmi kembangkan. Dan itu bagian-bagian dari cara-cara mensyukuri nikmat. Tadi kita sebut sebenarnya kita akan kedatangan bulan Ramadan, kita kedatangan rahmat yang besar. Idza jaa Ramadan futiha abwaabul jannah. Artinya jannah, surga. Oleh ulama dan tiga rahmat kasih sayang. Jadi kalau begitu rahmat Allah akan kita cari di bulan Ramadan karena disediakan di bulan Ramadan itu. Rahmat tadi kita katakan rahmat Allah itu banyak dan tak terpisah dengan kita. Allah tidak pernah lupa dengan kita. Yang sering lupa dengan Allah kita. La yufar inna ni'mati la tufarriquhu kata seperti nikmat Allah itu hubungan dengan kita tak pernah berpisah walaupun sekedip mata, teramat sekedip mata pun. Nah itu kita reward. Rahmat itu arti kasih sayang Allah itu diberikan. Karena itu rumusnya tadi kita diamanah untuk mengembangkan rasa kasih sayang dari diri kita. Nah dengan kembangnya rasa kasih sayang itu akan kuat kelompok kita dan akan kuat kekerabatan kita dalam satu wadah. Dan mudah-mudahan kita Ramadan ini
dengan kewajiban-kewajiban, kita berniat dengan ikhlas, dan kita melakukan imsak di siang hari mulai terbit matahari, syuruk bil ghurub siang hari, kemudian menahan segala sesuatu yang mungkin membatalkan puasa kita. Yang membatalkan kita adalah ketika kita tidak kompak berbicara yang dari menjatuhkan antara satu dengan yang lain, itu akan membatalkan imsak kita, cara makan, dan kurang rahmat yang kita punya. Nah, marilah sekali lagi kita selalu berjasa bersyukur kepada Allah dengan cara-cara mengembangkan kepercayaan dan mengembangkan kekompakan kita di dalam kerabat kita. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah SWT. Allah SWT abawa rahmah wa ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Allah, berilah kami rahmatmu untuk mengembangkan kekuatan kekerabatan kami, kelompok kami, dan mengembangkan kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan berilah kami dan ajarilah kami ya Allah bersyukur kepadamu atas nikmat yang banyak yang diberikan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.